video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa, lisan, dan tulisan. Jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Penyebab terjadinya ragam bahasa itu ada 3. Yang pertama faktor budaya, lalu ada faktor sejarah, dan yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Dilihat dari faktor budayanya sendiri itu, setiap daerah pasti memiliki budaya dan asal yang berbeda. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya ragam bahasa. Kalau dilihat dari faktor sejarah, tiap daerah itu mempunyai adat dan bahasa nenek moyangnya sendiri. Kalau dilihat dari faktor perbedaan demografi, pastilah ada perbedaan seperti dari intonasi volume suaranya, orang yang tinggal di daerah pantai dan yang tinggal di daerah pegunungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa dari cara penuturannya. Yang pertama ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan terakhir ragam tidak resmi. Jadi ragam dialek itu yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh sekelompok orang di tempat tertentu. Lalu ragam terpelajar itu tentunya terjadi perbedaan tingkat pendidikan berpengaruh dengan penuturan bahasanya. Lalu dari segi ragam resmi itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam situasi yang resmi. Lalu kalau ragam bahasa yang tidak resmi itu adalah bahasa-bahasa yang biasanya kita gunakan dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Selanjutnya adalah ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang pertama ada ragam lisan. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan dari alat ucap, dan ragam lisan ini kita harus memperhatikan hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dari cara pengucapan. Contoh dari ragam lisan itu adalah ragam cakapan, pidato, atau ragam bahasa saat kuliah. Selanjutnya ada ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Selanjutnya yang kedua adalah ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, contoh-contohnya itu ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, bahasa catatan, bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Berikut adalah daftar pustakanya.